Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian-kalian semua yang nontonin video ini. Semoga kalian yang lagi nontonin video ini dilancarkan rezekinya. Kalau ada yang kurang, semoga ditambah ya kan rezekinya. Kalau lagi ada masalah, semoga masalah cepat diangkat. Dan semoga segala masalah kelar dah. Pokoknya dan dijauhkan semua dari penyakit-penyakit lah ya. Semua penonton gue. Oke. Ini sebenarnya konten yang seharusnya udah upload beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu seharusnya ya. Ini kontennya telat parah. Cuman gue masih belum bisa membuat konten ini karena ya coba lu lihat dulu deh nih. Gue kemarin komen di komunitas ya kan, ada yang mau ditanya sama HP ini ya kan. Terus si Infinix Note 3 Pro, terus gue bilang bebas mau tanya apa aja ya kan, nanti gue buatin videonya dari pertanyaan kalian. Langsung komen ya kan. Dan gue ngepost itu beberapa minggu yang lalu lah, kalau gak salah hampir 4 minggu yang lalu lah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di komunitas gue tentang ada yang mau ditanya atau enggak dari si Infinix Note 30 Pro ini cukup banyak. Ada ratusan pertanyaan dan ya tapi beberapa aja sih yang gue post di video ini. Oke, pertanyaan pertama dari internasional. Nggak ada tot, jadi dia nggak ada yang nanya nih. Mending lihat lu banting-banting iPhone. Wah gila sih, Kima juga. Oke, pertanyaan kedua dari Bang, jelasin kok bisa murah, terus spek yang dikasih itu kok lengkap sama HP sekelas flagship. Seakan-akan Infinix ini bakar duit atau jual rugi. Oke, jadi penonton gue yang satu ini kayak bingung gitu, kayak ini it doesn't make sense gitu ya kan. Anjir, so Inggris banget gue. Harga 3 jutaan dikasih spek yang gila-gilaan seperti ini. Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat gampang sekali untuk dijawab. Seperti yang kita tahu, kalau Infinix Note 30 Pro itu budgetnya 3 jutaan dan harga goib. Ya, persetan lah sama harga goib ya. Intinya harga resminya aja yang dari Infinix itu di 3 jutaan, di bawah 3 juta setengah. Dan which is itu murah banget untuk spek kayak gini. So, bagi sebagian orang, banyak yang bilang ini nanino neno, takutnya ini HP bla 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 bla. Oke, pertama, mereka tuh ngasih layar AMOLED ya, 120Hz juga, dan itu kayak mind blowing banget gitu di harga 3 juta. Coba lu search lagi, ada yang dikurangin, beda. Kalau flagship itu dikasih layar AMOLED 120Hz, layarnya itu misalnya Gorilla Glass sekian, Gundurwo Glass sekian. Nah, kalau si Infinix ini nggak dapat seperti itu karena non flagship ya kan. Jadi harganya bisa ditekan. Dan ada kalkulasi juga, makin banyak HP ini diproduksi bisa menekan biaya cost produksi per unit ya. Jadi bisa dijual lebih murah lagi. Dan yang tentunya untuk budget, untuk advertising dan lain-lain semua itu dikalkulasi sehingga bisa ditekan. Masih ingat ya merek-merek Android yang beredar di Indo tuh kenapa bisa mahal? Karena budget iklannya juga gede ya kan. Gue gak perlu bilang merek lah. Oke, dari pertanyaan ketiga, bahas tipe cabe yang bakal nempel kalau kita pakai tuh HP. Oke, kalau pakai Infinix, cabe-cabean apa sih yang bakal lengket? Nggak ada. Lu bakal kelihatan kisminnya gitu sama cabe-cabean yang celananya tinggian banget gitu, ya kan? Kalau lu mau ada cabe yang lengket, minimal lu pakai iPhone 6 jadul juga nggak apa-apa lah. Orang apa-apa lah, yang penting ada logo Apple keroken nongol gitu kalau lu pegang. Nah, biasanya kelas cabe-cabean yang bakal lengket ke lu kalau pakai iPhone 6 atau iPhone old generation, itu cabe-cabean yang kuku-kukunya itu hitam dan suka naik motor yang ya kalau dicium layarnya banyak asap, bau asap sih. Dan agak mau naik level sedikit, cabe-cabean yang mau lengket ke lu beli iPhone yang harga 10 jutaan ke atas lah. Itu biasanya Mbak SCBD bisa kepincut sama lo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Galil. Bang, untuk wireless chargernya itu bisa bikin umur HP berkurang nggak kalau sering dipakai? Sama hasil kameranya dong, bahas lengkap. Oh ya, untuk hasil kamera Infinix ini gue udah pernah bahas ya. Coba lo obrak-abrik video-video gak jelas di channel ini. Nah, balik ke pertanyaannya, apakah wireless charger ini bikin HP itu berumur atau bermasalah dan lain-lain? Simpelnya gini, permasalahan yang paling nimbul saat lo pakai wireless charger itu jauh lebih cepat panas.
terutama di bagian area bodinya. Nah, sedangkan wireless charger atau sensornya itu buat flexible wireless charger padnya, itu yang lengket di Infinix itu kalau kita bongkar, itu dia langsung lengket berhadapan banget ke baterai. Jadi mungkin umur baterai lebih cepat berkurang karena sering kena panas gitu, sering dipanas-panasin lah. Dan pertanyaan berikutnya dari Yones, apakah ada perbedaannya dengan kamera yang berjarak dibandingkan Android yang lain? Oke, mungkin banyak yang kepo banget ya kan? Nah, si Infinix Note 30 Pro ini kamera emang berjarak banget lah ya kan, kayak lagi PPKM gitu ya kan? Tapi jarak yang ada ini beda sama HP flagship. Oke, gue coba ngambil gambar ya, nih dari channel M Hafiz Channel ya. Thank you buat lo yang udah upload nih, tadi gue searching buat nyari dalaman Infinix. Ternyata udah ada yang upload ngebongkar. Nah, kalau kita perhatiin, ini kameranya ini kecil banget kameranya. Jadi kenapa kamera bisa berjarak? Nah, pertama mungkin faktor desain. Yang kedua, kalau tanya lebih dalam ke gue, ya bukan gue yang ngedesain HP-nya, jadi gue nggak tahu. Tapi kalau dari analisa yang gue bisa sharing ke lo, lensanya tuh nggak gede, bukan modul kameranya yang gede, bukan sensor kamera yang gede-gede banget ya kan. Memang ada main kameranya satu, tapi nggak segede itu yang ngebuat kamera berjarak. Ini gue zoom deh. Jadi kenapa kamera berjarak? Jadi posisi fleksibelnya itu saling berhadapan. Ini menurut gue ya, tebak-tebakan gue. Ini karena semata desain aja biar kelihatan tuh kamera berjarak dan gede-gede. Aslinya tuh yang gede cuma satu, boy. Sisanya tuh kecil-kecil banget ya kan. Jadi kalau dilihat nih ya sejarak ini sih. Cuman ini kenapa kamera berjarak? Jadi kalau ada perbedaan atau nggak ada. Mirip-mirip aja kayak kamera Android pada umumnya. Kenapa berjarak? Karena penempatan fleksibelnya aja. Dudukan kameranya yang berbeda ya. Kayak berhadapan gitu. Jadi ngebuat kamera ini jadi berjarak. Kalau lu tanya ke gue kenapa Infinix kamera berjarak, gue jawab seperti itu. Tadi udah ada bukti ya kan, foto pembongkarannya. Dan kalau lo tanya kameranya sebeda apa, jujur ya, untuk di budget 3 jutaan hasil video recording, Infinix salah satu one of the best kamera yang pernah gue rasakan. Untuk harga 3 jutaan HP baru ya. Karena untuk video recordingnya ini enak banget. Kalau masalah fitur-fitur, interface dan lain-lain, bullshit lah. Kita nggak perlu bicara panjang lebar. Semua Android itu kayak minor parah untuk interface kamera. Mau Samsung, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Cuman beda tata letak dan lain-lain. Kecuali iPhone ya. Kalau lo biasa pakai Android terus lo pakai iPhone itu kayak kelihatan kok terlalu simple. Apa gue yang bego atau gimana? Beda lah. Nah, ngomongin kamera berjarak, beda sama produk Apple juga. Kalau Apple itu kameranya contoh kayak desain iPhone 13 mini. Kayak lebay banget gitu ya kan. Kameranya tuh menyilang gitu. Kenapa nggak atas bawah ya kan? Nah, kalau kita lihat, kalau modul iPhone ini benar-benar gede, lensanya gede. Dia satu fleksibel tuh, satu kesatuan. Tapi kameranya gede, jadi mengharuskan posisi kameranya nyilang. Karena kalau atas bawah nggak bakal muat. Dan space-nya nggak ada karena mainboard-nya itu udah 2 lapis. Jadi wajar. Kalau flagship, lo tanya kamera berjarak itu beda ya. Beda, padahal iPhone XS, XR, 11... XR 1, iPhone XS, iPhone 11 yang kameranya 2 tuh kok bisa atas bawah gitu, nggak perlu nyilang gitu. Iya karena modulnya kecil, fleksibelnya nggak ada ngaruh sih, lebih ke modul. Kalau flagship itu benar-benar desain ada hasil yang lo dapat lah. Kalau HP-HP murah itu biasanya gimmick-gimmick lebih ke looks lah. Kalau sisi impact-nya nggak terlalu. Jadi ya itulah jawaban gue masalah kamera, agak sedikit belibet ya karena rumit. Pertanyaan terakhir ini bukan pertanyaan sih, dari user HP banyak gimmick karena masih banyak orang yang percaya. Iya, HP banyak gimmick kenapa masih banyak orang yang percaya sama HP ini? Anjir. Oke, Infinix Note 30 Pro dibilang gimmick, kalau menurut lo gimmick atau enggak sih?